Hai, kembali lagi di channel Otatik. Seperti yang udah gue janjikan di video sebelum ini, kali ini gue mau nge-share cara bikin Hackintosh pada PC atau laptop kalian. Seperti yang kita bisa lihat di belakang ini adalah sebuah PC berbasis AMD Ryzen 2600 yang menjalankan sistem operating Mac. Iya, Macintosh, bukan Windows. Macintosh atau Hackintosh yang ada di belakang saya ini berjalan 100% normal, layaknya sebuah Macintosh yang Anda beli langsung dari Apple. Jadi semua fitur yang ditawarkan oleh Apple seperti continuity, handoff, atau unlock pakai Apple Watch berjalan 100% normal. Serta kestabilannya pun sama persis kayak Macintosh asli. Jadi, pada video kali ini, gue sebenarnya mau jelasin cara baca tutorial. Hah? Tadi bilangnya mau kasih lihat tutorial, kok sekarang malah jadi baca tutorial? Oke. Jadi, sebenarnya untuk bikin Hackintosh tuh udah banyak banget tutorialnya yang ada di internet. Tapi masalahnya adalah tutorial yang ada sekarang itu antara satu, kurang jelas. Kenapa kurang jelas? Soalnya yang bikin tutorial mereka anggap kita udah ngerti dikit tentang Hackintosh. Masalahnya banyak yang masih nol, nggak ngerti sama sekali, dan mereka buta. Dan yang kedua adalah mereka itu pakai bahasa asing. Ini bukan cuma pakai bahasa Inggris, tapi mereka pakai bahasa yang lebih teknikal yang mengarah ke programming, yang mana kita tahu nggak semua masyarakat ngerti. Jadi, tujuan dari video ini adalah membantu kalian untuk membaca tutorial. Jadi kalian bisa mengerti dan tahu kenapa kalian melakukan A, bukan melakukan B. Jadi kalau misalnya ntar kedepannya ada error pada Hackintosh kalian tahu persis cara benerinnya. Lagian kan kata orang lebih baik mengajarkan orang cara memancing daripada memberikan ikan, ya kan? By the way, sebenarnya kalau kalian punya PC yang speknya sama persis kayak yang saya pakai sekarang, kalian bisa ikutin tutorial ini langkah demi langkah tanpa ada masalah sedikit pun. Cuman buat kalian yang gak punya PC yang sama persis kayak saya, tetap bisa ikutin karena balik lagi ini adalah tutorial cara membaca tutorial, bukan tutorial untuk bikin Hackintosh untuk PC A atau PC B. Jadi ini bakal tetap bisa dipakai di kemudian hari. Karena seperti yang kita tahu ya, Hackintosh tuh setiap bulannya itu pasti ada aja development barunya, ada aja yang diupdate. Nah, kalau kalian nggak mengerti cara bikin Hackintosh dari nol, kalian nggak bakal bisa ikutan update tersebut, dan jadinya Hackintosh kalian bakal stuck di versi itu dan nggak bisa ikutin Hackintosh yang paling baru. Makanya sangat disarankan untuk mengerti, bukan asal jadi. Kalau asal jadi mah gampang, cepet. Nah, jadi ada 3 langkah utama dalam membuat Hackintosh. Yang pertama adalah merakit PC atau memilih bahan yang cocok untuk Hackintosh. Yang kedua adalah bikin USB installernya. Dan yang terakhir adalah menginstal Mac ke PC Anda. Gue juga bakal taruh timestamp di kolom deskripsi ya untuk setiap chapter dari tutorial ini. Jadi untuk kalian yang misalnya udah punya PC-nya, mau langsung skip ke bagian bikin USB-nya, bisa langsung ke bagian tersebut. Atau misalnya kalian lupa bagian apa, bisa langsung loncat ke bagian tersebut. Oke, untuk kalian yang belum punya PC atau laptop dan mau rakit PC khusus, apa aja sih part yang kamu harus beli? Sebenarnya sih hampir semua komponen PC yang ada di pasaran sih kompatibel ya. Tapi ada beberapa yang harus dihindarin. Untuk lihat apa aja yang harus dihindarin, bisa lihat di link ini ya. Link ini bakal gue taruh di deskripsi juga. Nah, di sini tuh dia bakal kasih tahu bahan-bahan apa aja yang harus dihindarin, mulai dari CPU hingga ke GPU. Jadi kalian nggak mungkin salah beli. Soalnya ada beberapa model CPU dan GPU yang terkenal susah untuk dijadiin Hackintosh. Intinya nih ya, kalau kalian malas baca link yang di atas, kalian kalau bisa pakai CPU dari Intel dengan generasi minimal dari Ivy Bridge ke atas, yaitu generasi 3 ke atas. Dan pilih yang udah ada integrated graphic ya, kayak Intel HD 5000 dan seterusnya. Kenapa? Karena macOS tuh sering pakai integrated graphic ini. Jadi kalau kalian beli yang nggak ada integrated graphic, ada kemungkinan bakal muncul error-error dan benerinnya itu makin ribet lagi. Selain error, performa yang dihasilkan juga bisa jadi menurun. Nah, untuk tahu apakah Intel itu ada integrated graphic atau enggak, bisa cek di model number-nya. Kalau misalnya ada tulisan F di bagian model number ya, kayak misalnya 9700KF, itu nggak ada integrated graphic-nya. Jadi kalian mau beli yang 9700K atau 9700 aja. Lagian harganya juga beda dikit kok. Nah, terus boleh pakai prosesor dari AMD nggak sih? Sebenarnya sih boleh-boleh aja, cuman bakal lebih ngerepotin. Kayak aplikasi Adobe tuh bisa error. Walaupun di video kali ini gue bakal pakai prosesor AMD, dimana gue mau nunjukin bahwa Hackintosh tuh hampir bisa di PC apa aja, bahkan di AMD yang
Apple aja nggak ada Mac yang keluar pakai AMD. Tapi kalau kalian bikin dari nol, saya sih saranin pakai Intel aja. Cuman kalau udah kebeli prosesor AMD, nggak apa-apa, tetap bisa dijalanin kok, nggak ada masalah. Paling nggak sesempurna kalau pakai Intel aja, tapi tetap jalan. Nah, kalau GPU gimana? Kalau GPU sangat diharuskan untuk memakai grafik dari AMD, seperti RX 460, 580, atau Vega 56, dan yang paling baru RX 5700 dan seterusnya. Boleh pakai Nvidia nggak bang? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena macOS, khususnya yang paling baru, itu sama sekali nggak support Nvidia. Dan nggak bisa dibikin support juga Nvidia-nya. Jadi pilihannya adalah pakai integrated graphic dari Intel kalian atau beli grafik dari AMD. Kalau mau tahu lebih detail tentang GPU apa aja yang harus dibeli, bisa cek di link di sini ya, ada di deskripsi juga. Yang terakhir yang menurut gue paling penting adalah WiFi. Jadi, macOS ini paling BM kalau masalah WiFi. Kalau kalian mau bisa pakai WiFi dan memakai fitur-fitur Apple kayak handoff, continuity, sidecar, kalian harus pakai part resmi Apple seperti Broadcom BCM 94360CD, yang mana itu adalah copotan dari MacBook Pro dan harganya nggak murah, bisa sampai 700.000. Tapi kelebihannya dia adalah dia itu plug and play dan sudah disupport dari macOS secara native, jadi kalian nggak usah install driver apapun, langsung pasang, langsung jalan tanpa ada masalah. Tapi kalau menurut kalian 700.000 itu kemahalan buat WiFi adapter dan kalian nggak butuh fitur-fitur kayak continuity tersebut, kalian bisa beli WiFi adapter yang udah disupport oleh macOS. Untuk tahu apa aja yang disupport, kalian bisa cek di link di bawah ini. Di situ dia bakal kasih tahu apa aja yang disupport dan cara dibikin bisanya gimana. Selain dari yang ada di website itu, kemungkinan besar nggak bakal bisa jalan di macOS. Jadi kalian harus hati-hati sebelum membeli. By the way, kalau kalian udah beli semua bahan bakunya dan mau ngerakit PC tersebut, bisa cek tutorial cara merakit PC di channel saya. Link di deskripsi. Nah, kalau kalian udah berhasil membeli semua part PC dan berhasil merakitnya sendiri, sekarang ke bagian kedua, yaitu membuat installer USB-nya. Bikin USB installer ini sih nggak susah, cuma makan waktu aja. Untuk tutorial ini gue bakal pakai Windows untuk membuat USB installernya, jadi minimal di PC kalian udah harus ada Windows. Oke, jadi langkah pertama apa sih? Kita mau buka Google, terus kita cari OpenCore Vanilla Guide GitHub. Nah, kita mau pilih yang pertama ini yang ada kernel ini dari GitHub, kita buka aja. Jadi kalau kita scroll ke bawah sini ya, di bagian README, dia itu ada kasih link buat ke tutorialnya dia. Kita tinggal klik aja yang OpenCore Desktop Guide. Jadi sebenarnya tutorial ini tuh bukan cuma buat PC doang, tapi buat laptop juga bisa. Cuman dia namanya Desktop Guide. Nah, jadi gue jelasin dulu nih, apa sih OpenCore itu? OpenCore itu adalah sebuah bootloader yang menghubungkan operating system, yang pada kasus ini Macintosh, ke hardware Anda. Sebenarnya untuk Macintosh sendiri itu ada dua bootloader yang terkenal, yaitu Clover dan kedua ini. Nah, kenapa kita pakai OpenCore? Karena menurut gue pribadi, OpenCore itu jauh lebih stabil dibanding Clover dan lebih mudah untuk dimengerti. Terus kedepannya, kalau masalah update OS Macintosh-nya sendiri, kalau pakai OpenCore itu jauh lebih gampang dibanding Clover. Soalnya kalau Clover kita update OS Mac, bakal suka error-error gitu. Jadi kalau kalian mau tahu lebih teknikal, kalian bisa lihat ke bawah sini ya, di bagian Advantage of OpenCore. Bisa baca sendiri. Terus kalau kita lanjut scroll ke bawah, di sini ada Recommended BIOS Setting. Nah, ini itu settingan BIOS yang harus kita enable dan disable. Ini tapi bisa dilakuin ntar pas kita mau install Macintosh-nya sendiri. Untuk sekarang kita skip dulu aja. Nah, sekarang ke bagian pertama, yaitu kita mau bikin USB-nya, installer USB-nya. Kita ke bagian kiri ini ada Creating the USB. Kita klik aja. Nah, di sini dia suruh kita download OpenCore, Apple PKG Support, sama Property. Untuk 3 poin yang di bawah ini, kita bisa skip, soalnya ini tuh untuk orang yang udah pernah install Hackintosh via Clover. Dan kalau kalian belum pernah install Hackintosh sama sekali, ini tuh di skip aja, nggak perlu dibaca. Nah, jadi kita download dulu ya OpenCore PKG. Oke, di sini kita mau download yang paling baru. Per tanggal 16 April, yang paling baru adalah 0,57. Nanti ke depannya, dia itu setiap Senin di awal bulan dia bakal keluarin yang baru. Jadi, kalau pas kalian nonton video ini versi OpenCore udah 0,60 atau berapapun, kalian download yang paling baru. Jangan download yang 0,57. Soalnya kalau lebih baru tuh pasti lebih banyak bug fix dan segala macamnya. Jadi cara downloadnya gimana?
tinggal klik ini aja, scroll ke bawah. Nah, terus di sini muncul nih ada 4 file. Kita bingung dong download yang mana. Kita lihat lagi nih tutorialnya dia. Di sini dia suruh download yang debug version. Ya udah, kita download yang debug. Habis itu Apple Support PKG. Nah, ini juga sama, download yang paling baru 216. Di sini download yang mana lagi? Terus kita balik aja ke tutorialnya, nggak bilang apa-apa. Ya udah, kita download yang rilis aja. Oke, kalau udah sekarang property di new tab. Nah, kalau kalian belum pernah pakai GitHub, kan bentukannya beda tuh. Kalau tadi kan ada versi yang bisa di-download, ini kan nggak ada. Nah, kalau ini caranya gimana buat download? Ini tinggal pencet ini aja ya, clone or download, terus download as zip. Nah, oke, kita close. Nah, sekarang di sini nih, kita mau bikin installernya sekarang. Jadi dia ada kasih 3 tutorial untuk orang yang pakai Macintosh, Windows, sama Linux. Untuk kali ini gue bakal pilih yang guide untuk Windows, soalnya gue pakai Windows. Kalau kalian pakai Mac bisa pilih yang ini, ikutin aja tutorial dia, nggak gitu susah. Nah, jadi dia bilang lagi nih, di sini pertama kita butuh flash disk minimal 4 GB. Kalau saran gue pribadi, minimal 4 GB nggak apa-apa, tapi harus USB 3.0 biar transfer datanya lebih cepat. Terus yang kedua adalah kita disuruh download GIMP macOS. Kita download dulu aja. Terus ini sama ya, clone or download, soalnya nggak ada installernya, dia bentukannya. Dia bentukannya zip. Oke, jadi bagian pertama adalah kita harus download Macintosh-nya itu sendiri. Nah, caranya gimana? Kita disuruh buka gimpmacos.bat. Nah, jadi kita ke bagian downloads, ke folder downloads. Terus kita lihat di GIMP macOS. Jadi ini yang baru kita download tadi. Kita ekstrak dulu. Oke, ini dikesampingin aja. Oke, kita baca ya di sini ya. Dia suruh download, dia suruh buka GIMP macOS as admin. Berarti ini kita buka ini GIMP macOS, terus run as admin. Oke, di sini dia suruh download aplikasi namanya Vython dulu. Kita lihat dulu aja. Dia download dulu. Kalau kalian baru buka ini pertama kali, dia pasti suruh download ini. Soalnya kalian pasti nggak punya Vython 3.8.2. Oke. Nah, ini kan dia udah selesai download semuanya nih. Jadi, arti dari kalimat ini adalah dia suruh kita pilih versi yang recovery only. Dari sini nih, recovery only. Jadi dia mau download macOS yang versi recovery-nya doang. Soalnya biar datanya lebih kecil yang kita download sekarang. Nah, caranya gimana buat di-enablein? Di sini ada tulisan recovery on off, currently off. Jadi kita mau enablein, caranya tinggal pencet R. Oke, dia bakal rescan ulang OS yang tersedia dari Apple. Nah, di sini dia bakal kasih pilihan nih, kayak misalnya ada macOS Mojave, terus ada High Sierra. Nah, kita mau yang paling baru. Kalau kondisi gue pada tanggal ini yang paling baru adalah macOS Catalina 10.1.5.4. Berarti, nah, gue mau kasih tahu lagi, di sini kita harus pilih yang full install nih. Kalau nggak ada kata-kata full install, berarti itu bukan OS secara full dan nggak bisa dipakai. Jadi kalau kalian mau versi apapun, pastiin download yang versi full install. Di sini gue mau yang paling baru, jadi gue mau pilih yang nomor 1. Oke, gue klik aja 1, enter. Nah, di sini dia bakal download sendiri nih OS-nya. Gue mau ingetin sekali lagi ya. Jadi ini kan di tutorial dia bilang nih, download recovery only. Jadi di tutorial OpenCore versi gue itu 0.5.7, dia suruhnya download recovery only. Kedepannya mungkin ini berubah, kalian mungkin disuruh download yang nggak recovery only. Jadi gue mau ingetin lagi bahwa kalian harus ikutin tutorial yang ada di website ini, bukan tutorial saya. Tutorial saya ini hanya membantu kalian untuk membaca tutorial yang ada di sini. Jadi data yang saya kasih tahu sekarang atau arahan yang saya kasih tahu sekarang ada kemungkinan besar bakal berubah. Jadi kalian harus ikutin tutorial yang ada di website ini, bukan video ini. Oke, nah di sini kelihatannya succeeded 1 sama failed none. Berarti kalau kayak ini kita bisa langsung close. Kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu adalah making the installer. Jadi kita kan udah download macOS-nya. Sekarang kita mau masukin itu ke flash disk. Caranya gimana? Kita lihat di sini nih. Open makeinstall.bat. Jadi kita mau ini run as admin juga ya. Dia bakal loading bentar. Nah, sambil kita baca dulu di sini ya. Select your drive with option for OpenCore. Jadi maksud dari kalimat ini adalah kita disuruh pilih nih flash disk kita yang mana, sama pilih OpenCore sebagai bootloader kita.
Caranya gimana? Kita pilih nih. Kalau saya tadi udah colokin flash disk saya, jadi saya tahu flash disk saya yang Keystone Data Traveler. Jadi saya mau pilih yang nomor 3. Jadi saya ketik aja 3. Nah, sebelum kita pencet enter, kita mau tambahin O. Kenapa O? Soalnya di sini dia bilang O sama dengan open core. Jadi kita mau pencet O. Ingat ya, ini tuh O bukan 0. Habis itu kita enter aja. Kita pencet yes. Nah, dia bakal ngelakuin ini secara otomatis. Dia bakal ngeformat dulu flash disk kita. Nah, pas sudah selesai, dia suruh kita paste the recovery update package to path. Nah, ini maksudnya apa? Jadi di sini dia suruh kita taruh alamat dari file yang tadi kita download tadi, macOS yang tadi kita download. Caranya gimana? Kita ke folder GitHub tadi ya, masih di download sini Git macOS. Di dalam folder yang tadi ini ada folder baru namanya macOS Downloads. Kita buka aja, public release, masuk lagi. Nah, kita mau copy link ini, link dari file ini. Cara kopinya gimana? Kita bisa pencet shift, klik kanan, terus copy as path. Atau pencet home ini, terus copy as path. Ini juga bisa. Nah, terus ini kita tinggal klik kanan aja, terus enter. Di sini dia bakal ekstrak dulu. Ini bakal makan waktu yang cukup lama, 1-5 menit tergantung kecepatan flash disk kalian. Jadi bisa ditinggal bentar aja sih. Oke, kalau udah selesai ini, kita bisa close ya. Nah, jadi installer tadi itu udah berhasil bikin flash disk kita jadi installer Macintosh. Nah, untuk ngeceknya gimana? Kita pencet disk PC, terus kita lihat nih. Loh, kok flash disk kita jadi sisa 200 MB doang? Padahal tadi 16 GB. Tenang aja, ini tuh normal. Jadi installer ini tuh dia bikin 2 partisi. Partisi pertama yang nggak bisa dilihat di Windows itu isinya installer Macintosh-nya tadi. Dan partisi kedua yang bisa dilihat di Windows ini isinya itu file-file yang bakal bisa bikin Hackintosh. Jadi ini yang bakal kita edit selanjutnya. Kalau kita buka di dalam sini ya, ada 2 file AEFI sama boot. Jadi di sini ntar kita bakal bahas lebih lanjut lagi ini itu buat apa dan harus kita apain. Cuman yang penting dicek aja bahwa udah ada folder-folder ini secara otomatis. Oke. Sekarang kita ini udah selesai nih bagian install Windows ini. Jadi sekarang kita mau lanjut ke setting up the EFI. Oke, sekarang ke bagian setting up the EFI. Jadi tujuan dari bagian ini adalah kita mau ngebersihin dulu isi flash disk kita. Jadi flash disk kita ini isinya itu ada beberapa file yang harus dihapus sebelum kita lanjut. Nah, di sini dia bakal kasih tahu file-file apa aja yang harus dihapus. Nah, jadi sekarang kita ke bagian pertama nih. Di bagian driver. Jadi kita disuruh buka folder judulnya driver dulu nih. Caranya gimana? Kita ke bagian disk PC ya. Di sini ke boot, EFI, OC, terus driver. Nah, jadi di sini dia suruh hapus Open USB KB ini, NVM Express, XHCI, HI Database, sama Open Canopy. Oke, kita hapus. Nah, terus yang selanjutnya adalah remove everything from tools. Jadi kita back, tools. Nah, terus tunggu dulu, kita baca dulu di bawahnya nih. Ternyata di bawah ada kata-kata tambahan nih. Ternyata kita disuruh tinggalin openshell.efi. Jadi kita mau hapus semuanya kecuali openshell.efi. Oke. Kita lanjut lagi ke bawah. Gue mau ingetin lagi ya sebelum kita lanjut bahwa ini itu kan tutorial di versi 0.5.7. Kedepannya kalau misalnya dia suruh hapus semuanya di tools, ikutin apa yang dia mau. Jangan ikutin tutorial dari video ini. Gue bakal sering ngucapin kata-kata ini soalnya gue takutnya kalian malah ngikutin video ini terus jadinya nggak jalan Macintosh kalian. Nah, kalau udah sampai sini semuanya udah selesai nih. Kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya yaitu gathering files. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian gathering files. Jadi ini tuh bagian apa sih? Secara kasarnya, Macintosh tuh butuh beberapa file biar dia bisa nge-boot. Kalau nggak ada file-file ini, dia nggak bakal mau nge-boot. Nah, tujuan kita di sini adalah kita mau menyiapkan file-file itu supaya Macintosh mau nge-boot dan semua alat-alat kita seperti USB, mouse, dan lain-lain itu berfungsi secara semestinya. Nah, sekarang kita ke bagian pertama yaitu firmware drivers. Nah, di sini dia bilang ada 3 file yang penting untuk di-download. IPFS Driver Loader, HVHS Plus, sama Open Runtime. Ini wajib di-download untuk semua Hackintosh. Mau dia pakai AMD atau Intel atau apapun, harus download 3 file ini. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah, di sini dia bilang nih, for legacy users. Jadi, ini tuh nggak semua orang butuh. Jadi, kita harus baca dulu deskripsi dari file-file ini. Jadi, untuk yang Open USB KBDXE ini,
Dia bilang khusus untuk yang sebelum Ivy Bridge. Kalau kalian pakai Ivy Bridge dan lebih baru, kalian nggak boleh download ini. Dan kalau saya kan pakai AMD Ryzen ya, jadi saya nggak boleh download ini juga, soalnya saya nggak pakai Intel. Jadi di skip aja. Terus kayak di sini NVMe Express untuk Haswell dan lebih tuanya. Terus XHCI di sini sama untuk Sandy Bridge dan yang lebih tuanya. Terus yang ini adalah HFHS Plus sama Sandy Bridge dan lebih tua. Kalau kalian ada yang pakai Sandy Bridge, download ini sama ini. Kalau enggak ya udah di skip aja, tergantung versi Intel kalian masing-masing. Jadi kita harus benar-benar ngebaca deskripsi ini. Soalnya kalau kita nggak ngebaca, main taruh aja, malah jadinya error. Nah, jadi gue ajarin dulu nih cara download dan masukin ke flash disk ya. Kita buka dulu APFS Driver Loader. Nah, kita lihat di sini Apple Support. Nah, ini kan kelihatannya kayak familiar ya. Soalnya kita tadi di awal banget udah download nih. Yang di bagian gathering files di awal. Nah, jadi kita pencet downloads. Soalnya kita tadi udah download. Di sini ada nih Apple Support, sama kan? Jadi kita nggak usah download 2 kali nih. Kita close dulu ini aja. Terus kita extract. Nah, habis di extract, dia muncul nih 2 file baru nih. Driver sama tools. Yang kita mau adalah APFS Driver Loader. Jadi kita pencet driver. Terus ini nih, ada nih APFS Driver Loader. Kita mau yang ininya aja. Jadi ini tinggal kita klik kanan, kita copy, kita masukin ke flashdisk kita. Jadi flashdisk kita ke bagian boot, EFI, OC. Nah, ini masukin ke mana? Masukin ke folder driver. Jadi untuk bagian firmware driver ini, masukin semua ke bagian driver juga. Terus kita paste saja. Nah, selanjutnya adalah HFHS Plus. Kita buka juga. Nah, ini kan belum pernah di-download, jadi kita download aja, pencet download ini. Terus kita buka folder download. Nah, ini filenya kan. Ini tinggal di copy aja masuk. Nah, kalau udah. Nah, selanjutnya adalah Open Runtime EFI. Nah, ini kita udah punya nih di dalam folder driver ini. Jadi kita nggak usah download 2 kali. Kenapa udah ada? Soalnya tadi kalau kita ingat ya, di awal kita disuruh tinggalin Open Runtime ini jangan dihapus. Jadi nggak usah dihapus. Cuman kalau misalnya kalian ada yang udah kehapus, tinggal download ulang lagi aja sama kayak tadi. Terus masukin, tinggal di copy. Nah, kalau udah kita tinggal scroll lagi ya ke bawah ya. Ke bagian selanjutnya yaitu Kext. Kext itu apa sih? Sebenarnya Kext itu adalah driver juga. Tapi dia lebih ke driver untuk misalnya kayak grafik. Atau misalnya SMC dan lain-lain. Ini juga nggak kalah pentingnya. Kalau nggak ada ini, Macintosh kalian juga nggak bakal ngebut. Jadi yang pertama adalah Virtual SMC. Kita mau download ini. Oke, ini kita pilih yang rilis saja. Soalnya dia nggak ada tulisan juga di awal. Dan mau yang paling baru. Kalau per tanggal 16 April sih 1.1.2. Coba kalau ada yang lebih baru, download yang paling baru. Oke, kita download aja. Kalau saya sih saranin di copy-nya nanti aja, terakhir pas kita udah kumpulin semua filenya, jadi nggak bolak-balik. Kita download dulu aja. Terus selanjutnya adalah Lilu. Jadi kita buka juga, open new tab. Ini juga kita mau yang rilis, download dulu aja. Selanjutnya, kalau Virtual SMC plugin ini sesuai dengan kebutuhan juga. Ini tuh cara downloadnya ini udah satu paket nih sama Virtual SMC nih. Jadi kalau kita lihat di sini, Virtual SMC ya, kita ekstrak dulu. Nah, di sini dia muncul nih Kext-nya nih. Ada kan SMC prosesor. Jadi caranya gitu. Cuman cara tahu kita butuh atau enggak, kita lihat di sini nih, SMC processor.kext. Di sini dia bilang untuk monitor CPU temperature. Does not work on AMD based system. Saya kan pakai AMD, jadi saya nggak butuh. Cuma kalau kalian pakai CPU dari Intel, mungkin kalian butuh, jadi di copy aja. Terus ya kalau yang bagian bawah ini juga sama, tinggal dibaca aja. Saya nggak bakal pakai ini, soalnya ini kebanyakan buat Intel, buat AMD nggak kepake. Selanjutnya ke bagian Whatever Green. Kita buka aja new tab, kita download. Kalau Whatever Green itu sendiri sih dia lebih ke grafik ya. Jadi kalau kalian nggak download ini, kemungkinan besar grafik kalian nggak bakal jalan. Selanjutnya adalah Apple ALC. Ini buat audio. Jadi kita download yang rilis saja. Nah, sekarang ke bagian Ethernet. Di sini kalau motherboard kalian ada Ethernet, kalian harus download ini supaya port Ethernet kalian jalan. Kalau kalian nggak download ini, nggak bakal jalan. Nah, masalahnya adalah kita harus tahu motherboard kita pakai Ethernet versi apa. Realtek, Intel atau yang mana. Cara cari tahunya itu nggak susah. Kita tinggal download aplikasi namanya Speki. Di sini yang dari CC Cleaner ya, kita download aja. Kita download free version, download. Nah,
Kita jalanin dulu nih aplikasi Specky-nya. Tunggu dia install dulu aja. Run. Nah, di sini kalau kita buka pertama kali, kita mau ke bagian networking. Network. Di sini tunggu dia analyze dulu. Nah, jadi di sini kita mau cari bagian internet kita. Kalau di sini kita lihat ya, di sini saya pakai Broadcom network, tapi bukan itu yang mau, itu adalah PCIe WiFi saya. Kita mau yang internet. Jadi kita lihat scroll lagi ke bawah. Nah, di sini nih, ke bagian internet nih, ada tulisan internet. Di sini namanya ada Realtek PCIe. Jadi saya pakai yang Realtek ini nih. Jadi tinggal dibuka aja. Kalau kalian punya Intel, download yang Intel. Lihat aja di sini namanya apa. Jadi saya download. Nah, ini download yang versi zip ini aja nih yang di atas. Start download. Selanjutnya adalah USB inject all. Di sini saya nggak download ini, soalnya di sini dia bilang nih, does not work on AMD CPU at all. Jadi saya nggak download. Cuman kalau kalian pakai Intel, download ini. Kalau nggak USB kalian nggak bakal jalan. Di sini juga saya nggak download, soalnya di sini ada AMD CPU doesn't work. Scroll lagi ke bawah. Terus di sini nih. Nah, kalau ke bagian WiFi dan Bluetooth ini, saya pribadi pakai WiFi card yang resmi dari Apple, dari copotan dari MacBook. Jadi saya nggak butuh download ini lagi. Soalnya dia bakal work out of the box. Cuma kalau kalian pakai chipset yang disupport sama dua ini, kalian harus download ini. Cuman kebanyakan sih nggak bakal support. Cuman dicoba aja, nggak ada salahnya. Nah, untuk tahu support atau enggaknya, kalian bisa buka lagi ke bagian Open Core Vanilla Guide gitu. Yang tadi, yang pertama. Terus kalian scroll nih ke bawah nih. Di bagian Wireless Buyer's Guide. Jadi di situ dia kasih lihat nih, apa aja yang support sama apa aja yang enggak. Jadi kalau kalian lihat aja di sini yang unsupported. Kalau kalian ada salah satu yang kalian di WiFi kalian yang di sini, berarti nggak support, mau pakai itu pun nggak support. Cuma bisa lihat di sini nih, kalau mau beli bisa beli yang tipe apa sesuai budget. Oke, saya close dulu. Selanjutnya ke bagian bawah, di sini AMD CPU Specificates. Jadi ini tuh khusus untuk AMD. Kalau kalian Intel nggak usah download lagi. Cuman kita lihat lagi deskripsinya ya. Di sini Ryzen nggak bisa, not recommended for Ryzen. Saya kan pakai Ryzen. Voodoo XDA dia bilang di sini audio quality is worst on APLC on Zen CPU. Saya pakai Ryzen yang berbasis Zen, jadi saya nggak download ini juga. Jadi walaupun dia bilang AMD dan saya pakai AMD, saya nggak tentu download juga karena AMD kan beda-beda. Jadi baca lagi. Ingat, baca deskripsi ini penting banget. Nah, sekarang ke Apple MCI Reporter. Di sini gara-gara gue mau pakai Catalina, jadi gue perlu download ini. Kalau kalian nggak pakai Catalina mungkin nggak perlu download ini. Cuma gara-gara saya pakai Catalina saya download ini. Terus di sini Voodoo TSC Sync. Di sini dia bilang untuk Intel doang dan saya pakai AMD berarti saya nggak download. Terus di sini ada TSC Adjust Reset untuk Skylake X. Saya nggak pakai. Dan di sini yang terakhir adalah NVMe Fix. Di sini kalau kalian pakai SSD berbasis NVMe, kalian harus download ini. Cuma gara-gara saya nggak pakai yang berbasis NVMe, saya nggak download. Terus sekarang ke bagian bawah, laptop spesifik. Ini untuk kalian yang pakai laptop. Gara-gara saya PC, berarti saya bisa skip satu bagian ini. Nah, sampai sini dulu. Sekarang kita mau pindahin file-file yang ada di sini ke flash disk kita. Jadi pertama, kita lebih gampangnya kita buka flash disk kita dulu. Nah, kita buka dulu flash disk kita. Nah, ini mau dimasukin kemana semuanya? Ingat ya, ini kan bagian cache. Kita mau buka ke bagian EFI, OC, cache juga. Sama. Nah, sekarang gue mau ajarin cara copy file cache ini. Soalnya bentukan filenya itu aneh, kalian bisa bingung. Jadi, gue kasih contoh Virtual SMC. Jadi kan tadi udah download ya Virtual SMC. Kita buka ke bagian cache ini. Nah, di sini bentukan cache itu atau bentukan driver itu bentukannya folder. Di sini bentukannya, tapi ada tulisan .kext. Nah, kita nggak mau buka lebih dalamnya lagi. Kita mau copy yang folder yang ada tulisan .kext. Copy semuanya. Ingat ya, copy folder yang ada tulisan .kext. Bukan dalamannya lagi. Soalnya takutnya orang tuh suka salah dan akhirnya nggak mau ngebut. Ini salah satu alasannya kenapa nggak mau ngebut. Soalnya dia mungkin salah copy. Walaupun udah download yang benar. Terus sekarang Lilu, gue sekalian kasih contoh terus aja biar takutnya ada yang masih keliru. Jadi kita ekstrak lagi.
Terus di sini kalau kita lihat ya ada dua lilo.kex, dan .dsm. Kita maunya yang .kex aja. Jadi kita tinggal di drag aja, di copy. Asal kita copy file yang benar sih dia nggak mungkin error ya. Terus sekarang whatever grid kita ekstrak lagi. Oke, ingat ya kita mau yang whatever green.kex bukan apapun. Oke. Terus sekarang Apple ELC. Sebenarnya ini nggak usah diekstrak juga bisa sih, kita masukin langsung. Soalnya kalau saya Windows 10 dia bentuknya zip, dia udah bisa langsung masuk lagi. Terus internet saya pakai Realtek, berarti saya pakai Realtek. Enaknya Windows 10 itu nggak usah diekstrak, dia langsung masuk. Nggak usah ribet-ribet, cuman kalau download aplikasi sih emang harus diekstrak ya. Oke, ini udah semua yang saya butuhkan. Di sini saya udah masukin di folder kex. Jadi kita mau cross check lagi aja biar aman. Pastiin semua yang ada di sini ada tulisan .kext, nggak ada tulisan lain. Soalnya takutnya ntar malah error. Dan kalau mau biar aman, biar nggak kerja 2 kali, kita cek lagi nih. Kita baca lagi yang di sini adanya apa. Pastiin di folder di flash disk kita udah ada juga. Biar ntar takutnya kelupaan atau apa, biar bisa kita download sekarang. Biar nggak balik-balik lagi. Oke, sekarang ke bagian SSDT. Nah, SSDT itu apa? Secara simpelnya, SSDT adalah tabel yang berisikan hardware kita itu apa aja. Jadi hardware yang gue maksud di sini itu apa? Misalnya kayak graphic card, jumlah thread yang ada pada CPU Anda, atau misalnya jumlah RAM, slot yang kepake di mana, jumlah USB port. Jadi ini tuh penting. Soalnya kalau kalian nggak download ini, kemungkinan besar Macintosh kalian nggak bakal ngebut. Nah, cara bikinnya gimana? Kita tinggal ke bagian Getting Started with ACPI di sini nih. Kita klik aja. Nah, kalau kita klik ini dia bakal otomatis buka tab baru. Sekarang dia ada tulisan A Quick Explainer on ACPI. Jadi ACPI ini sebenarnya isinya adalah SSDT dan DSDT. Dia termasuk di ACPI ini. Nah, dulu tuh bikinnya susah banget ini. Bagian ini tuh bagian yang paling susah, dan gara-gara saking susahnya orang tuh kebanyakan malah comot orang punya dari internet. Soalnya dia kira motherboardnya sama, terus hardware-nya kurang lebih sama, di copy aja. Emang bisa jalan, cuman jadinya nggak stabil. Dan menurut gue pribadi, kalau ada orang yang bilang Hackintosh nggak stabil, kebanyakan gagal mereka copy paste SSDT orang lain. Nah, kita beruntungnya di sini adalah ada 2 pilihan nih, easy way sama long way. Kita pasti mau yang gampang dong, jadi easy way aja. Jadi di sini dia bilang nih, ada orang yang berbaik hati namanya CorpNewt. Dia udah bikin aplikasi yang secara otomatis nge-compile apa aja yang ada di hardware kita. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk cari satu-satu. Nah, kita disuruh download nih SSD Time, aplikasi ini. Nah, kalau kalian mau tahu aplikasi ini ngapain aja, bisa baca ini. Cuman ini bakal saya skip. Saya langsung ke bagian cara jalanin SSD Time ini. Kita download dulu. Ini kita download zip lagi ya. Nah, kita ekstrak dulu SSD master ini. Kalau aplikasi sih sebagusnya di ekstrak ya, biar dia langsung jalannya secara full. Oke, kita buka. Nah, sekarang balik ke tutorialnya. Nah, di sini dia bilang run ssdtime.bat as admin on the target machine. Nah, ini maksudnya adalah kita disuruh buka file ini di mesin yang kita mau install Hackintosh ya. Jadi kayak yang gue bilang tadi, ini kan ngedata apa aja yang ada di motherboard kalian. Kalau kalian bikin di PC orang lain, yang kedata malah PC mereka, bukan PC kalian. Kalian mau bikin ini di PC kalian sendiri yang mau diinstalin Hackintosh. Kalau nggak sama aja bohong. Nah, kita mau buka ssdtime.ini aja, run as admin. Nih, kadang aplikasi ini masuk error kayak tadi. Dia langsung close sendiri, nggak ada apa-apa. Nah, cara benerinnya adalah, jadi saya kasih tahu cara buat troubleshoot ya. Kita run as admin. Terus saya langsung klik nih di sini, biar dia pause dulu. Terus kita siap-siap nih ya. Jadi siap-siap klik enter, terus kita drag semua tulisan yang ada di sini nih. Soalnya tadi dia udah kasih tulisan sesuatu. Jadi gue perhatiin enter, kita drag. Nah, kebaca nih sekarang. Dia mau download IASL ini. Tapi nggak berhasil download. Entah kenapa nggak berhasil. Nah, kita mau download ini manual. Caranya gimana? Tadi kita copy aja, terus kita paste di Google ini nih. Nah, di sini ke GitHub-nya dia. Ternyata emang ada banyak orang yang ngalamin ini. Kalau kita scroll aja ke bawah nih ya. Nah, di sini ada nih, kita disuruh download file ini sendiri, terus dimasukin ke folder dia. Nah, jadi kita mau download ini nih ya, yang buat Windows nih. Download aja dulu,
copy. Lalu terus kita mau buka folder yang kita download tadi. Di sini yang namanya tadi IASL. Nah, kita mau buka ini, kita copy ke sini nih semuanya. Ke bagian folder SSD time tadi. Nah, habis sudah selesai, kita tinggal buka lagi SSD time ini, run as admin, dia langsung otomatis bisa. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tutorial dia. Nah, jadi di sini kita pilih opsi yang mana nih? Kita baca aja di sini nih. Masing-masing opsi ini tujuannya buat apa? Di sini IRQ patching mainly untuk X79 atau kalau motherboard kalian X79 dan pakai laptop kalian butuh ini. Di sini untuk yang pakai Catalina users download ini, berarti kita mau ini nih yang pilihan 2. Terus di sini adalah SSD plug for Intel only. Kalau kalian pakai Intel download ini juga, pencet yang pilihan ini juga. Terus di sini dump your DSDT. Kita juga mau ini. Ini untuk semua orang butuh. Soalnya ini tujuan kita di sini tadi di awalnya. Jadi pertama kita pilih 4 dulu aja. 4 terus enter. Terus enter lagi. Terus pencet 2. Soalnya kita mau jalan di Catalina. Kalau kalian pakai laptop, mungkin kalian mau pencet 1 juga. Nah, kalau udah selesai, kita close saja. Nah, terus kita scroll lagi di bawah. Kita mau copy file yang tadi kita bikin tadi ke OpenCore. Ke flash disk kita maksudnya. Jadi kita buka dulu nih, hasil yang tadi itu di results. Nah, ini ada 3 file ini nih. Oke, kita mau copy, kita buka new folder, ke flash disk kita lagi ya. EFI, nah kopinya ke bagian mana nih? Dia bilang ke EFI, OC, ACPI. EFI, OC, ACPI. Nah, di sini kita mau copy SSD IEC.aml. Kita mau copy ini nih. Nah, di sini dia bilang do not add your DSDT to OpenCore. Jadi yang ini nggak usah di copy. Kita cuma mau yang ssd.ec.aml file. Kalau kalian misalnya ada pencet 1 atau 3, itu di copy juga. Ingat, yang di copy adalah yang belakangnya yang belakangnya AML, tapi kita nggak mau copy yang di SDT ini. Soalnya ini udah di configure otomatis sama OpenCore. Nah, udah selesai nih bagian SSDT ini. Sekarang kita mau ke bagian yang paling susah, yaitu adalah bikin config.plist. Nah, apa sih config.plist itu? Secara kasar ya, config.plist adalah tabel yang kasih tahu OpenCore apa aja yang harus di load. Kayak tadi kan kita udah bikin driver segala macam. Jadi OpenCore itu harus dikasih tahu nih, ada driver apa aja di flash disk kita dan apa aja yang harus di loading. Nah, dia cara taunya adalah lewat config.plist ini. Jadi kalau kita nggak bikin config.plist ini, OpenCore nggak bakal jalan sama sekali. Soalnya dia nggak tahu harus ngapain. Nah, cara bikinnya gimana? Nah, di sini kalian harus pilih sesuai dengan chipset CPU kalian. Kalau kalian pakai Intel generasi ke-8 dan 9 itu namanya Coffee Lake, kalian pilih yang Coffee Lake ini. Kalau generasi 7 Kaby Lake, pilih yang Kaby Lake. Generasi 6 Skylake, generasi 5 Haswell, generasi 4 Ivy Bridge. Nah, gara-gara saya pakai prosesor Ryzen 5 2600 itu bentukannya Zen. Jadi saya pilih yang Zen. Ingat ya, kalian tuh harus pilih yang sesuai dengan CPU kalian. Jangan ikutin tutorial ini. Jadi kalau kalian pakai Intel, pilih yang sesuai chipset kalian. Gara-gara saya pilih yang Zen ini, sebenarnya cara bikinnya itu nggak beda-beda banget. Cuman isinya aja yang beda. Cuman cara ngertiinnya itu sama persis. Dan poin-poin yang diisi itu kurang lebih sama. Cuman bedanya paling kalau di saya mungkin di enable, di situ mungkin di disable. Jadi tetap ikutin aja tutorial ini. Soalnya ini bakal ngebantu kalian untuk ngertiin isi dari apa aja yang di disable dan di enable. Nah, sekarang kita lanjut scroll ke bawah nih ya. Di sini dia suruh kita download property. Tadi kita udah download di awal, jadi kita nggak usah download 2 kali. Gen SM BIOS. Nah, ini kita harus download lagi. Sample.plist. Di sini dia bilang ini found under docs at release folder di OC kita. Kita udah download tadi. Sama yang terakhir ada ini nih, AMD kernel patches. Kita mau download ini. Nah, kita download dulu Gen SM BIOS, clone, download as zip. Kita close. Sama ini. Kita mau download semuanya nih. Jadi yang pertama adalah grab the sample.plist and rename to config.plist. Nah, ini apa dan di mana cara ambil sample.plist ini? Jadi kita mau ke bagian download tadi, ke OpenCore 0.5.7. Yang tadi kita pertama kali download, terus ke bagian docs. Nah,
Di sini ada sample.plist. Kita mau yang ini, kita copy. Kopinya kemana? Ke flash disk kita. EFI, OC, paste ke sini nih. Nah, habis kita paste, kita mau rename. Soalnya di sini dia suruh rename ke config.plist. Nah, kita rename dulu config. Jadi kita langsung tambahin config aja. Oke, udah selesai. Sekarang kalau udah selesai, kita mau buka config.plist ini. Cara bukanya gimana? Kita ke downloads yang tadi. Kita kan tadi udah download property ya. Kita mau extract dulu property ini. Jadi dengan property ini kita bisa baca file dengan akhiran .plist tadi. Soalnya secara native-nya Windows nggak bisa baca file tersebut. Kita mau property, kita jalanin aja. Dia bilang nggak usah run as admin. Terus kita mau file, open. Kita arahin ke flash disk kita. EFI, OC, dan pilih config.plist. Terus pilih open. Nah, kalau udah, kita baca lagi nih dia suruh ngapain. Run the clean snapshot function and point it to your EFI OC folder. Ini tuh maksudnya adalah kita kalau saya pencet file, terus OC snapshot ini artinya apa? Jadi OC snapshot ini dia ibaratnya nge-screenshot driver-driver apa aja sih yang ada di USB kita supaya di-compile jadi satu, supaya ntar OpenCore bisa ngebaca dan nge-load file tersebut. Jadi kita pencet OC snapshot aja. Terus kita mau ke boot, EFI, OC. Nah, kita mau di sini kita select folder OC. Ingat ya, berhenti di OC, jangan buka folder OC ini. Kita mau pencet OC, select folder. Di sini udah ke-load nih semuanya nih. Jadi kita kalau saya scroll ke bawah nih, kalau kita lihat pelan-pelan, di sini udah ada nih kayak Lilu yang tadi kita download Virtual SMC. Cuman nggak usah dicek satu-satu, kalau mau cek bisa. Kita lanjut aja dulu ke tutorialnya dia. Sekarang ke bagian ACPI. Jadi di sini ada ACPI juga, di sini ada ACPI. Terus sekarang ke add. Nah, di sini dia suruh kita download SSDT ini nih, tambahan nih. Jadi kita buka aja link new tab. Terus kita download. Terus kita ke boot kita, EFI, OC, ACPI. Kita mau copy ini ke dalam nih. Nah, jadi ini kan udah ke copy, tapi di sini belum ada nih, belum masuk di sini nih. Jadi kita mau file, OC snapshot lagi aja nggak apa-apa. EFI, OC, select folder. Nah, lihat deh, langsung nambahkan satu tadi. Tadi nggak ada nih satu SSDT ini. Sekarang nambah, berarti sekarang udah bener nih, udah sama nih, udah ada SSDT ini. Nah, sekarang kita scroll lagi ke bawah, block, di sini kosong, nggak ada apa-apa, berarti kita bisa ignore. Patch juga nggak ada apa-apa, kita bisa kosongin. Sekarang quirk. Nah, ini sebenarnya bagian yang banyak banget di bawah ini, bakal banyak banget yang kita harus lakuin satu-satu nih. Jadi intinya adalah kita harus ngikutin nih semua yang dia bilang di sini no. Di sini juga harus sama, false. Kalau di sini ada bilang yes, di sini mau true. Saya kadang di sini misalnya no, di sini masih true, kita harus benerin jadi false. Soalnya emang beda di sini sama di sini. Ini kebetulan aja semuanya no, sama di sini semuanya false. Jadi kita nggak usah apa-apain. Berarti ini bagian ACPI udah selesai semuanya nih. Sekarang ke bagian booter. Nah, di sini kita scroll lagi ke bawah. Kalau di sini dia kayak nggak ada apa-apa, berarti bisa di skip. Langsung ke bagian quirk. Di sini ke quirk ya. Jadi kayak di sini kita lihat lagi ya. Avoid runtime defrag, yes, true. Rebuild Apple Memory Map. Nah, lihat deh di sini yes, padahal di sini false. Jadi kita harus bikin true. Terus setup virtual map, no. Di sini no, di sini malah true. Jadi kita mau bikin false, double klik aja. Signal Apple OS, false. Sync runtime permission, false juga. Oke, udah selesai berarti nih bagian ini. Oke, sekarang ke bagian kernel ya. Di sini juga di bagian kernel, kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini dia bilang nih, di sini kita harus kelihatan nih kernel cache kita nih kayak Lilu, Virtual SMC. Di sini harusnya udah sama semua. Kita tinggal skip aja. Jadi sekarang ke bagian yang penting nih, kernel patch ini nih.
Jadi tadi kan kita udah download file ini ya. Jadi kalau open core itu setiap CPU kan beda-beda patch-nya. Nah, tadi kan kita udah download ini ya. Jadi di sini namanya AMD Vanilla. Nah, kita kan Ryzen atau Threadripper 17H. Jadi saya pilih yang 17H. Nah, kita mau buka patches.plist ini lagi. Jadi inti dari bagian ini adalah sample.plist kita ini, patches-nya ini salah. Kita mau ganti ke patch yang benar. Patch yang benar adalah yang kita baru download ini. Cara benerinnya gimana? Kita buka ini, kita file, open lagi. Kita ke downloads, AMD Vanilla ini. Oh enggak, ternyata dia harus di-extract dulu. Oke, berarti ini kita extract dulu. Kita close. Ini kita file, open, downloads, AMD Vanilla Open Core. Ini pilih yang 17H, patches. Ingat ya, bagian ini tuh sama, mau Intel, mau AMD, ini bagiannya sama. Cuman file yang di-download aja yang beda. Jadi intinya adalah kita mau copy patch ini ke sini. Caranya gimana? Caranya adalah kita mau, ini kita minimize aja nih ya. Add ini kita minimize biar nggak salah. Keluarkan juga. Jadi pertama kita mau hapus nih dari config.plist kita nih. Patch ini kita hapus aja. Terus sekarang kita copy patch yang dari kita download tadi. Kita copy. Terus kita pencet kernel. Terus pencet paste. Ingat ya, harus pencet kernel. Kalau kita pencet quark atau apa, ntar jadi anaknya quark. Kalau kita pencet kernel baru paste, jadi anaknya kernel. Dan itu yang kita mau. Nah, ini udah bener nih. Sekarang ini kita close. Kita save aja, takutnya soalnya kita udah kerja lumayan banyak, ntar hilang sayang. Nah, sekarang kita mau ke bagian quark ini nih. Jadi tadi bagian patch sudah selesai, kita mau ke bagian quark. Kita sama persis kayak tadi. Ikutin aja di Apple CPU no, kita ikutin no. Dan ini tuh bakal gue fast forward ya. Soalnya kan sama persis nih, cuma ngikutin doang, nggak ada yang beda. Jadi daripada kalian bosen nungguin gue ngomel-ngomel doang, nanti gue bakal fast forward ke bagian yang penting. Jadi ikutin aja video ini. Ya nggak nyampe 5 detik juga udah selesai. Nah, sekarang ke bagian yang agak membingungkan. Jadi gue bakal jelasin lagi nih. Sekarang kita udah di bagian NVRAM. Nah, di sini ini kita bisa skip aja nih bagian add ini. Soalnya ini nggak gitu penting. Ini cuman preferensi aja kalau kalian mau backgroundnya warna hitam. Ini grey, ini background pas loading nyala. Nggak gitu penting. Sekarang kita mau ke bagian boot ARGS. Ini tuh apa? Dan di mana? Jadi kita mau ke bagian boot ARGS ini ya. Di sini ada boot ARGS. Nah, apa sih ini tuh apa? Jadi ini tuh bagian yang penting soalnya bagian konfigurasi saat kita nge-boot pertama kali. Jadi strip V ini artinya adalah kita mau enable verbose mode. Jadi artinya adalah kalau misalnya kalian baru bikin pertama kali, kalian mau enable ini nih. Soalnya kalau saya nggak bisa boot, dia tuh bakal munculnya tuh tulisan kenapa nggak mau nge-boot, bukan logo Apple. Kalau kalian matiin ini, yang muncul adalah logo Apple. Jadi untuk pertama kali kita mau nyalain aja. Jadi biarin aja strip V ini dibiarin aja. Keep SCM1 ini kita juga mau enable. Terus di sini ada debug 0x100 ini juga kita mau nih, biar kelihatan errornya apa aja. Nah, cara nambahinnya gimana? Kita tinggal copy ini aja. Terus di sini kita klik boot ARGS, tambahin spasi, terus paste aja, Ctrl V. Terus NCPI 0x200 ini nggak usah, soalnya nanti di motherboard kita kan bakal enable above 4G decoding, jadi nggak butuh. Terus di sini, ini untuk kalian yang pakai Navi GPU RX 5000 series. Kalau kalian nggak pakai ini nggak usah ditaruh. Nah, sekarang ada ELC sama dengan 1. Apa sih ini itu buat apa? Jadi ini itu buat audio. Jadi kalau kita nggak pakai ini, audio di motherboard kita nggak bakal jalan. Nah, sebelum kita copy paste, kita mau ganti dulu nih satu ini. Soalnya tiap motherboard tuh beda-beda. Nah, cara tahu kita pakai yang mana, gimana? Kita buka yang link ini, open new tab. Jadi di sini kasih tahu nih, kalau kalian pakai codec AD1984, kalian mau yang layoutnya 11. Jadi yang tadi ALC ID sama 1, kalian mau yang taruh 11. Jadi jangan 1, tulisnya 11. Nah, cara tahu kode kalian yang mana gimana? Kalian buka aja motherboard kalian jadi siapa? Kalau saya kan ASRock AB350 Pro 4.
Kita mau buka dari website resmi dia. Terus kita mau ke bagian spesifikasi. Scroll ke bawah ke bagian audio. Nah, di sini kelihatan nih, saya pakai Realtek ALC 892. Saya copy ALC 892 ini ada kodeknya. Saya search. Nah, muncul nih di sini ALC 892. Di sini dia bilang bahwa kita support 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 sampai 99 ini. Jadi caranya adalah semua ini bisa berfungsi. Cuman ada kemungkinan misalnya kalian pakai 1 nggak jalan. Kalau nggak jalan nggak usah panik, coba aja 2. Terus coba 3 sampai ketemu yang cocok. Jadi di sini saya mau coba 2 aja. Jadi caranya adalah ALC ini saya copy. Jadi saya tambahin di sini, saya spasi, paste sama dengan 2. Terus udah enter aja, dia udah ke save. Nah, ini saya save dulu deh. Takutnya ntar rusak atau apa, hilang semua, ulang lagi dari awal. Oke, scroll lagi ke bawah. Di sini juga ada bagian yang orang suka lupa nih, previous language. Jadi kalau kita nggak ganti ini, ntar yang ini, kalau bagian previous language ini, kalau kita nggak ganti, bahasa awalnya adalah bahasa Rusia. Kita mau ganti ini ke Inggris. Jadi di copy aja. Terus kita paste, enter. Nah, kita bagian ke bawah lagi, lanjut. Ini soalnya di dekat sini tuh ada bagian yang harus dijelasin. Jadi sekalian gue jelasin aja nih. Sekalian gue lanjutin aja maksudnya. Bagian setting false yes-nya ini. Oke. Sekarang ke platform info. Nah, ini nih yang lumayan seru nih. Jadi di sini kita mau ngepalsuin jenis Macintosh kita. Kita bisa pilih mau pakai iMac Pro, Mac Pro, atau apa. Nah, cara tentuinnya gimana? Kita mau tentuin sesuai dengan VGA kita. Karena di sini gue pakai VGA RX 580 itu Polaris. Jadi saya boleh pakai iMac Pro atau Mac Pro. Nah, gue biar keren mau pakai Mac Pro aja. Nah, cara gantinya gimana? Jadi kita pertama Gen SM BIOS. Ini kan tadi udah download nih. Kita buka dulu Gen SM BIOS. Kita ekstrak. Kita buka. Kita run as admin. Jadi cara pakai ini adalah kita pertama mau pencet 1 dulu nih. Install atau update pack serial. Pencet 1. Nah, sekarang kita mau generate SM BIOS. Kita pencet 3. Nah, di sini dia suruh kita pilih mau versi Mac apa. Tadi kan gue udah jelasin gue maunya yang Mac Pro 7,1. Tinggal kita copy, kita paste, terus tambahin 5 di sini. Jadi 5 ini artinya kita mau bikin 5 serial number. Jadi yang kita mau adalah kita lihat dulu nih di website Apple nih. Jadi cek Apple. Kita mau lihat dulu serial number ini. Kita mau pastiin bahwa serial number ini adalah serial number yang tidak aktif. Saya kalau aktif bakal bikin Macintosh kita dan orang yang punya Macintosh beneran itu error. Nah, kita mau ini, maaf nomor seri Anda tidak valid. Berarti ini boleh kita pakai. Nah, caranya gimana? Jadi di sini kita lihat ya. Type Mac Pro 7,1. Di sini 7,1 ini kita masukin ke bagian sistem product name. Nah, kita mau paste aja Mac Pro 7,1 serial ke sistem serial number. Nah, board serial ini ditaruh di MLB. Oke. Terus SMUID ini kita copy. Kita mau taruh ini di sistem UUID. Paste. Nah, udah deh. Kalau ini tadi saya bahasnya kecepatan, bisa baca di sini nih. Di sini dia bilang nih, the serial part gets copy to generic system serial number. Oke, itu udah selesai. Berarti nanti pas Macintosh kalian nyala, ini nih serial number yang bakal kalian lihat. Nah, lihat ya di sini audio device blank. Jadi itu maksudnya kosong semua nih, bukan ada isinya. Di sini kita mau kosongin, soalnya kita nggak pakai Asus. Sini 5000 tetap benar. Oke, nah ini sekarang bagian ini udah selesai semua nih. Kita bisa save. Ini bisa kita close. Udah. Bagian ini sekarang udah selesai semua. USB kalian ini udah bener nih semuanya. Driver udah keinstall, config.pilih sudah selesai dibikin. Nah, jadi kan udah selesai semua nih ya. Kita mau
pastiin bahwa apa yang kita bikin udah bener. Caranya gimana? Daripada kita cek satu-satu capek, sebenarnya lebih bagus cek satu-satu sih. Cuma kalau kalian males, pencet sanity checker ini kita buka. Jadi dia udah bikin aplikasi buat ngecek apakah yang kita buat udah benar atau belum. Tinggal kita bikin aja CPU kita AMD Zen version OpenCore 0.5.7. Terus kita mau boot EFI, OC, config.plist. Kita paste di sini. Jadi di sini dia bakal otomatis bikin nih. Di sini kelihatan nih, di sini harusnya ini harusnya di enable. Di sini harusnya no. Harusnya yes malah no. Di sini juga harusnya yes tapi malah no. Jadi kelihatan nih kalau kayak ada salah-salah dikit, di sini dia bakal ngecekin satu-satu apa yang harus kita lakukan. Jadi berarti kita tinggal benerin aja nih. Jadi kita buka properti lagi nih ya. So, kita mau benerin. Soalnya kalau masih ada salah-salah kayak gini, berarti macOS kalian nggak bakal nge-boot. Nah, jadi di sini yang pertama adalah SSDT EC.disabled. Kita mau enablein. Cara enablinnya ini, ternyata ini masih false. Kita mau true. Oke, itu satu. Jadi sync runtime permission no. Oke, ke MAU whitelist. Ini di booter. Ini kita lihat booter. Terus di bagian quirk, di bagian paling bawah ya, sync runtime false. Nah, kadang di dia itu ini bisa salah. Jadi kita mau cocokin lagi sama yang di tutorialnya dia. So, kadang emang suka miscom gitu antara kedua ini. Jadi alangkah baiknya untuk dicek ulang. Jadi kita search aja daripada scroll capek. Nah, oh iya ternyata beneran yes. Oke, kita mau true. Dari tadi kelewat. Scroll lagi ke bawah, dummy power management, cari lagi, dummy power yes, oke. Itu di bagian block, oh itu ada di kernel, oke ini ada di kernel, di bagian quirknya, terus dummy power management, oke, true. Scroll lagi ke bawah. Apple debug should be yes but normally no. Apple debug. Yes. Kalau di saya punya adalah ini juga kita bisa search ya, Apple debug. True. Oh berarti udah benar. Berarti lihat kan di sini dia salah, di sini dia kasih tanda tanya, dia bilang harusnya no. Tapi di sini guide-nya dibilang yes, berarti kita benar. Terus di sini ada ROM 1122. Apakah ini? Kita lihat di sini ROM itu apa? Oke, di sini juga kita ke bagian ROM. Oke, jadi ROM ini adalah MAC address dari internet kita. Jadi kan ibaratnya kayak IB-nya internet WiFi adapternya kita. Terus tapi di sini dia bilangnya dilakuinnya entar aja nggak apa-apa di bagian fixing a service. Jadi ini boleh di skip, nggak apa-apa. Jadi bisa kita save dulu aja, kita close. Terus kita mau tes lagi nih, apakah sudah benar. Kita tinggal upload ulang lagi aja. Oke, di sini udah benar ya. Terus scroll lagi ke bawah. Ini yang tadi emang kita udah benar. Ini juga tadi udah benar. Oke, kalau di sini semua udah oke, tinggal kita close. Ini tinggal kita eject aja. Tapi nggak usah dicabut flash disk ya. Oke, sekarang tinggal ke bagian restart. Sebelum kita restart, kita buka lagi tadi guide-nya. Kita scroll ke paling bawah. AMD BIOS setting. Jadi ini untuk kalau saya Intel, lihat di bagian bawah sini, paling bawahnya itu ada sama nih BIOS setting harus kita lakukan. Jadi di sini kita mau disable fastboot, CSM juga di disable, tapi kita mau enable above 4G, XHCI and off, sama OS tab Windows. Jadi nanti gue juga bakal kasih tutorialnya gimana cara setting BIOS setting ini, cuman di foto aja biar ntar kita nggak usah ribet bolak-balik apa aja harus di disable, apa aja harus di enable. Sekarang kita boleh restart. Nah, pas restart, kita sekarang mau ke BIOS. Cara ke BIOS adalah kita pencet delete atau F2. Tapi kalau motherboard kalian ada beda, kalian bisa cek di motherboard kalian tuh, di pojok kanan ada tulisan
Del atau F2. Nah, kalau udah ke BIOS kayak gini, sekarang kita mau ngatur konfigurasi motherboard kita supaya kompatibel dengan Macintosh. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan? Jadi kita balik lagi nih ke tutorialnya dia ya. Kalau untuk AMD, di sini dia bilang ada disable fastboot, disable compatibility support module. Kalau kalian pakai Intel atau yang lainnya, kalian lihat ke bagian kalian sendiri. Di situ ada settingan BIOS yang harus di disable atau enable. Tapi kurang lebih sama aja. Tapi lebih baik kalau kalian cek peruntukan chipset kalian. Untuk AMD sendiri, kita disuruh disable fastboot yang pertama. Jadi kita ke bagian boot, di sini udah ada fastboot dan udah di disable. Selanjutnya adalah compatibility support module atau CSM. Ini juga di bagian boot, jadi kita scroll ke bawah aja. Nah, di sini ada CSM, kita enter. Nah, di sini kan enabled, kita mau ini di disabled. Jadi kita enter, disabled. Oke. Kalau udah, selanjutnya ke bagian bawah yang harus di-enablein. Pertama adalah above 4G decoding. Nah, ini pas di bagian CSM juga. Kita enable. Kalau udah di-enable, selanjutnya adalah AHCI atau XHCI handoff. Nah, ini itu berhubungan dengan USB configuration. Jadi, kalau di motherboard saya, itu adanya di Advanced, AMD CBS, FCH Common Options. Nah, di sini USB configuration option. Oke, di sini kan auto ya, XHCI controller. Kita mau enable. Nah, ini kan udah semua nih ya. Kalau motherboard kalian ada beberapa fitur yang nggak ada, sebenarnya ya udah aja, nggak apa-apa di skip. Tapi kalau bisa kalian cari-cari terus sampai ketemu atau lihat buku manual motherboard kalian. Kalau udah, sekarang kita mau ke bagian boot lagi. Nah, di sini boot option kita mau pilih yang pertama adalah flash disk kita. Kalau di kasus saya adalah Kingston Data Traveler. Jadi tujuan dari boot option ini adalah supaya motherboard kita milih untuk ngeloading OS dari flash disk kita pertama kali. Soalnya kan OS Macintosh kita kan sekarang ada di flash disk. Kita mau suruh komputer ini nge-boot dari flash disk tersebut. Kalau kita nggak ganti di sini, kemungkinan BIOS kita bakal suruh nge-boot ke Windows lagi. Kalau udah, kita exit, save changes, yes. Nah, kalau udah sampai sini, berarti kita udah berhasil memilih OpenCore sebagai bootloader kita. Sekarang tinggal ke bagian terakhir, yaitu install macOS ke PC kita. Nah, di sini kita kan ada beberapa pilihan ya. Yang kita mau pilih adalah macOS Base System External. Yang pilihan kalau di saya 3. Kalau di kalian mungkin berbeda nomornya. Tinggal pilih macOS Base System External, enter. Nah, kalau kalian lihat tampilan kalian jadi banyak tulisan seperti ini, nggak usah panik, ini tuh 100% normal. Nah, sekarang kita mau install macOS. Sebelum itu, kita mau ke bagian disk utility-nya dulu. Nah, di sini kita mau nge-format hard drive kita yang mau kita install macOS. Untuk itu, saya sangat menyarankan untuk menyiapkan satu hard drive yang benar-benar kosong, sehingga macOS bisa terinstall dengan rapi. Jangan digabungin ke hard drive yang udah ada Windows-nya. Jadi kita harus siapin hard drive yang benar-benar kosong. Kalau di kasus saya, di sini kan kita lihat ya, saya punya 3 hard drive. Yang pertama adalah hard drive untuk install Windows. Yang kedua adalah hard drive yang saya siapkan untuk berbagi dengan macOS dengan Windows. Jadi di sini exFAT, jadi bisa dibaca di macOS dan Windows. Dan yang terakhir adalah ini, Untitled ini. Ini saya beli khusus untuk install macOS. Jadi pertama, kita mau siapin hard drive ini untuk install macOS. Caranya adalah kita pilih hard drive-nya, kita pencet erase. Ini namanya terserah ya, kalau saya maunya Macintosh HD. Terus formatnya kita harus pilih APFS. Pencet erase. Nah, ini pencet done. Berarti kita mau install macOS di sini. Ini kita close aja. Kita pilih reinstall macOS. Nah, kita pencet continue. Sebelum kita lanjut, pastikan PC kalian sudah terkonek dengan internet, antara via WiFi atau via kabel Ethernet. Nggak ada masalah. Kenapa harus connect ke internet? Karena kita mau download OS-nya secara full langsung dari Apple. Yang kita download tadi di Windows itu cuma alam bawah sadarnya aja. Jadi sekarang kita mau download otaknya secara full. Jadi ini pencet continue. Pencet agree aja. Nah, ini kita mau pilih hard drive yang kita mau install Macintosh-nya. Di sini saya pilih Macintosh HD. Install. Nah, di sini dia bakal makan waktu kurang lebih
23 menit kalau di kasus saya, karena tergantung kecepatan internet kalian. Perlu diingat, Macintosh bakal mendownload kurang lebih 8 GB. Jadi tergantung internet kalian mungkin bisa lebih lama. Nah, kalau kalian lihat layar kayak gini, sekarang kalian tinggal lanjutin ke macOS installer. Sebenarnya kalian tinggalin aja, dia bakal pilih yang benar. Cuman kalau kalian takut dia salah, pastiin panahnya itu udah di bagian tulisan macOS installer. Kalau saya di nomor 4. Kalau udah, tinggal pencet enter. Terus tunggu lagi. Dia bakal kayak gini sih beberapa kali. Jadi ditinggalin aja nggak apa-apa. Nah, ini juga sama ya. Kita mau pilih ke macOS installer. Jadi pastiin kalian standby dan pilih macOS installer. Soalnya kalau dia salah pilih, bakal error jadinya. Jadi kalian mau pilih macOS installer, pencet enter. Kalau udah nyampe sini, ini berarti macOS sudah berhasil keinstall. Kita mau pilih Macintosh HD sekarang. Kita pencet enter aja. Nah, kalau kalian melihat layar ini, berarti kalian sudah berhasil menginstal macOS ke hard drive kalian. Sekarang waktunya kita setting macOS tersebut. Bagian ini bakal saya fast forward ya, soalnya nggak gitu penting. Nah, kalau kalian sudah sampai sini, berarti kalian sudah berhasil menginstal Macintosh ke PC kalian. Sekarang, kita tinggal melakukan dua hal, yaitu memindahkan OpenCore yang ada dari flash disk kita ke PC kita, dan yang terakhir adalah melakukan finalisasi terhadap Hackintosh kita. Maksudnya finalisasi ini adalah kita mau memperbaiki beberapa error yang ada di PC kita. Seperti di PC saya, di sini dia bilang saya ada konfigurasi RAM yang salah. Dan ini tuh masalah khas orang yang memakai SMBIOS Mac Pro. Dan di sini saya mau kasih tahu kalian cara update cache gitu-gitu di bagian finalisasi tersebut. Dan sekarang kita ke bagian pertama, yaitu memindahkan OpenCore dari flash disk ke PC. Ini bagian keyboard setup system bisa kita close ya. Nah, untuk memindahkan OpenCore ke hard drive kita tinggal pencet Safari. Kita cari OpenCore Vanilla Guide GitHub. Kita klik. Kita scroll ke bawah, kita mau yang OpenCore Desktop Guide ini. Nah, kalau kita scroll ke bawah nih, di bagian post install ini ya, kita lihat ada bagian booting without USB. Kenapa kita butuh ini? Soalnya sekarang posisinya adalah Macintosh kita boot berdasarkan data yang ada di flash disk kita, OpenCore itu. Kita mau memindahkan OpenCore itu ke hard drive kita supaya hard drive kita bisa boot tanpa adanya flash disk tersebut. Karena sekarang kalau kita cabut flash disk kita udah nggak bisa boot lagi nih ke Hackintosh. Nah, di sini kita mau download aplikasi namanya Mount EFI. Jadi kita download aja. Nah, kalau kalian malas baca ini ya, intinya adalah kita mau membuat EFI kita terlihat. EFI ini apaan? EFI ini adalah bagian tempat tinggalnya si OpenCore itu, di mana OpenCore bakal berkomunikasi dengan motherboard kita. Kita mau bikin partisi ini terlihat. Caranya adalah dengan aplikasi Mount EFI ini. Jadi ini kita buka aja. Di sini Mount EFI command, kita klik kanan terus open. Terus kita open aja. Nah, di sini kita mau pilih yang Macintosh HD nih, hard drive kita nih. Kita pencet 2, enter, kita masukin password. Nah, di sini langsung muncul nih. Di sini lihat kan ada EFI, tambahan EFI baru. Kalau misalnya nggak muncul, kalian bisa pencet di Finder, Preference, terus pencet Show Hard Disk ini. Kita close. Nah, ini saya close dulu ya error ini ya. Kita close. Nah, sekarang kita mau copy isi dari boot ini ke EFI ini nih. Ini yang ada di hard drive kita. Kelihatan logonya berbeda ya. Pertama kita buka dulu nih yang dari boot. Di sini udah ada EFI sama boot. Dan yang di hard drive kita, EFI ini. Nah, kalau di hard drive kalian, di bagian EFI ini udah ada file, kita mau hapus semua yang ada di sini nih. Dan kita mau copy semua yang ada di USB kita. Tinggal kita paste saja. Nah, udah, gitu aja. Dengan begitu kita bisa remove flash disk kita dan Macintosh kita bisa boot dengan normal tanpa perlu bantuan dari flash disk. Nah, sekarang kita mau ke bagian kedua, yaitu melakukan finalisasi terhadap Hackintosh kita. Sekarang kita mau buka lagi tutorialnya. Kita ke bagian General Troubleshooting. Nah, di bagian General Troubleshooting ini,
Di sini dia kasih lihat nih, apa aja error yang mungkin kalian hadapi. Jadi kalian tinggal cari aja error kalian. Kemungkinan besar ada di sini dan dikasih tahu cara benerinnya gimana. Kalau saya kan tadi tulisan errornya adalah ini nih. Di bagian memori, bagian miskonfigurasi terhadap RAM saya. Jadi saya cari aja Nih, kalau saya errornya adalah memory module misconfigured on Mac Pro 7,1. Jadi saya search aja ini ya. Nah, di sini kita disuruh tambahin kex ini ke EFI, OC, atau kex. Jadi kita buka open new tab aja. Kita download yang rilis. Nah, habis itu selain ini tuh kita juga butuh satu aplikasi tambahan yang kita udah download di Windows tapi belum download di Mac, yaitu Propertree. Soalnya kita mau edit config.plist kita tadi. Jadi kita download aja Propertree juga. Oke, kita bisa close. Nah, sekarang kita mau buka Propertree. Kita buka yang propertree.command ini. Kita open. Nah, sekarang kita mau arahin ini untuk membuka config.plist yang ada di hard drive kita, EFI tadi. EFI, OC, config.plist, open. Jadi, kalau ini udah kebuka, kita bisa singkirin dulu. Tadi kan kita udah download kex tambahan ini ya. Kita tinggal buka hard drive kita yang EFI, ke bagian EFI, OC, kex. Kita tinggal drag aja nih kayak gini nih, kex yang tadi kita mau tambahin. Kalau udah kayak gini, di bagian property, kita mau file OC snapshot. Jadi balik lagi nih, OC snapshot ini adalah dia mau ngerekam kex apa aja sih yang ada di hard drive kita supaya bisa ditambahin ke config.plist biar si OpenCore bisa ngebaca dan nge-boot bagian tersebut. Jadi kita mau pencet EFI, OC, choose. Nah, di sini langsung ketambah nih di bagian kex ya. Kita bisa cari aja di string. Nah, di sini lihat nih, udah ketambah nih satu kex tambahan nih, Mac Pro Memory Notification. Jadi ini kita save. Sekarang kalau kita restart, nah saya kan sudah berhasil restart. Di sini kalau saya buka about this Mac, ke bagian memory bisa dilihat udah nggak ada error lagi nih. Nah sekarang saya juga mau kasih tahu nih tips biar bisa muncul logo Apple tiap kali mau boot. Sekarang yang pertama adalah kalau kalian tadi ada restart, kita mau mount EFI-nya lagi. Soalnya setiap kali restart, si EFI-nya ini bakal otomatis ke hidden. Dan kita mau bikin itu kelihatan. Kita pencet satu lagi. Prosesnya sama kayak tadi. Kita bisa close. Sekarang mau buka property. Terus ini kita open lagi. Property command. Terus kita buka lagi nih. config.plist. Pokoknya intinya, kalau kalian mau edit apapun, biasanya itu ada di config.plist. Ini bagian yang paling penting. Jadi kita mau find boot strip args. Nah, di sini kan kita mau hapus strip V-nya ini nih. Kalau kita hapus ini, berarti dia langsung munculin logo Apple-nya. Nah, di sini kalau kita save, entar setiap kali kita restart, dia bakal muncul logo Apple, bukan kata-kata yang panjang tadi. Jadi intinya, setiap kali kalian menambah kex atau menambah driver, kalian harus selalu membuka config.plist kalian lewat property dan melakukan OC snapshot. Itu penting. Kalau kalian nggak melakukan OC snapshot, kex yang kalian baru tambahin tadi nggak bakal ke-register di OpenCore dan nggak bakal ada pengaruhnya. Jadi itu penting. Paling itu aja sih untuk basicnya. Kalau kalian mau lebih dalam lagi bisa baca tutorialnya tadi. Jadi konklusinya gimana nih? Jadi bikin Hackintosh tuh nggak susah yang dibayangkan. Cuma perlu ketelitian dan makan waktu sedikit aja. Tapi menurut gue 100% worth it. Kenapa? Karena kalian dapat merasakan experience yang Apple berikan secara menyeluruh. Apalagi kalau kalian udah punya iPhone, iPad, atau bahkan Apple Watch. Experience yang akan kalian terima akan jauh lebih baik lagi. Selain itu ya, dari sisi finansial, seperti yang kita lihat, PC saya dapat menyamai atau bahkan mengalahkan iMac Retina 5K yang dijual Apple seharga 27 juta. Perlu diingat bahwa total biaya yang saya keluarkan untuk PC ini hanya 8,5 juta. Hampir 4 kali lipat lebih murah daripada iMac 5K tersebut untuk performa yang setara. Jadi menurut gue kalau kalian udah ada PC nganggur atau laptop nganggur dan punya waktu luang, nggak ada salahnya untuk mencoba bikin Hackintosh ini karena sangat seru dan
menambah pengetahuan kalian sendiri, sekalian bisa icip-meicip Macintosh tanpa bayar pajak Apple. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau topik-topik yang ingin kalian bahas, bisa komen-komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.